Seperti daerah lainnya di Indonesia, Jawa Barat dahulu kala memiliki kerajaan. Namun masih ada yang belum mengetahui seluk-beluk tentang kerajaan Sunda. Menurut guru besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, yaitu Profesor Nina Herlina Lubis, mengatakan ada 4 fakta di balik kerajaan Sunda berdasarkan sumber premier yang digunakan sebagai peneliti. Berikut ulasan tentang 4 fakta kerajaan Sunda. Yang pertama yaitu mempunyai 2 kerajaan besar. Jawa Barat setidaknya memiliki 2 kerajaan besar yang pernah berdiri setelah zaman Tarumanagara, yaitu Galuh dan Sunda. 2 kerajaan ini memiliki akar kuat sebagai identitas sejarah dan budaya dari masyarakat Sunda. Berbicara mengenai kerajaan Sunda, maka tidak bisa dipisahkan dari nama kerajaan Galuh. Sebab antara kerajaan Sunda dan Galuh pernah bersatu dengan nama kerajaan Sunda dan pusat kekuasaannya berada di wilayah Galuh. Penyatuan kerajaan Sunda dan Galuh terjadi pada masa Sanjaya, Raja Sunda setelah Maharaja Trarusbawa. Dalam sumber premier Prasasti Canggal disebutkan Sanjaya merebut tahta kerajaan Galuh dari Rahyang Purbasora sekitar sebelum tahun 732 Masehi. Lalu yang kedua adalah berbeda dengan kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sejarawan Universitas Padjadjaran ini menjelaskan berdasarkan peninggalan sejarah, ibu kota atau pusat kekuasaan kerajaan Galuh berpindah-pindah. Bermula di daerah di dekat Banjar saat ini, lalu berpindah wilayah yang saat ini menjadi perbatasan Ciamis Banjar, serta kembali pindah ke daerah Kawali. Di Kawali inilah kita menemukan sumber yang bisa dipercaya tentang Galuh, yaitu 6 prasasti yang menyebutkan berbagai peristiwa tentang kerajaan Galuh. Memiliki ibu kota kerajaan yang berpindah menyebabkan adanya perbedaan karakteristik kerajaan di Sunda dengan kerajaan di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kerajaan Sunda cenderung memiliki tinggalan sejarah berupa bangunan candi yang lebih sedikit dibanding di wilayah tengah dan timur. Hal ini disebabkan masyarakat Sunda bukan sebagai masyarakat menetap. Karena itu, ibu kota kerajaan Galuh dan Sunda berpindah-pindah. Karena berpindah-pindah, jadi tidak mempunyai waktu membangun candi besar. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, masyarakatnya adalah petani sawah, sehingga cukup banyak waktu untuk membangun bangunan monumental. Lalu yang ketiga adalah Padjadjaran, bukan nama kerajaan. Kerajaan Sunda yang paling dikenal masyarakat Sunda adalah Padjadjaran. Namun Padjadjaran bukan nama sebuah kerajaan, sebab nama kerajaan yang sebenarnya adalah Kerajaan Sunda. Menurut sejarawan Universitas Padjadjaran menjelaskan bahwa Padjadjaran adalah ibu kota atau pusat kekuasaan kerajaan Sunda selama masa Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, yaitu Pakuan Padjadjaran. Pakuan Padjadjaran terletak di wilayah kota Bogor saat ini. Menurutnya ada teori yang dikemukakan oleh Robert von Hoyne Geldern. Kerajaan di Asia Tenggara umumnya disebut dengan nama ibu kotanya. Dalam kepercayaan masyarakat, ibu kota kerajaan diyakini sebagai pusat mikrokosmos. Cukup dengan menyebut nama mikrokosmos berarti sudah menyebut seluruh wilayah kerajaan.
Menurut sumber Premier yang diyakini para ahli sebagai bukti autentik yang bisa menjadi referensi suatu sejarah, bahwa Pajajaran bukan nama kerajaan, melainkan kerajaan yang sebenarnya adalah kerajaan Sunda. Hal ini juga bisa menjadi rujukan dari beragam perdebatan yang muncul dari proses interpretasi sejarah. Lalu yang keempat adalah kepercayaan Prabu Siliwangi. Kerajaan Sunda sendiri tidak lepas dari adanya perdebatan. Salah satunya mengenai kepercayaan Prabu Siliwangi. Menurut sejarawan Universitas Pajajaran menjelaskan bahwa kepercayaan Sri Baduga Maharaja termaktub dalam prasasti batu tulis yang didirikan Prabu Surawisesa 12 tahun setelah kematian Sri Baduga Maharaja. Dalam prasasti itu dijelaskan bahwa Sri Baduga Maharaja, ayah dari Prabu Surawisesa, meninggal pada tahun 1521. Jenazahnya kemudian diperabukan. Mengapa diperabukan? Karena dia beragama Hindu. Berbekal informasi dari sumber Premier menjelaskan bahwa Sri Baduga Maharaja meninggal dalam keadaan beragama Hindu. Meskipun ada bukti sekunder yang menerangkan bahwa Prabu Siliwangi beragama Islam, namun menjelang akhir usianya mulai banyak pendatang yang menetap di Tatar Sunda. Para pendatang tidak hanya beragama Hindu, tetapi ada pula yang beragama Buddha dan Islam. Beragamnya kebudayaan dan agama di Tatar Sunda membuktikan bahwa kerajaan Sunda memiliki toleransi yang tinggi. Bahkan penyebaran Islam di Tatar Sunda sudah berlangsung sejak abad ke-14.